memelihara ikan gurami di kolam kecil. Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Rumah Kita Lubuk Linggau. Nih lihat nih teman-teman, kita mau ngajakin teman-teman hari ini untuk menguras kolam ikan gurami yang ada di belakang rumah kita. Kita memelihara ikan gurami di kolam kecil ya teman-teman. Ukuran kolamnya enggak terlalu besar. Ini kira-kira 1,5 dikali 1,2 meter teman-teman. Tingginya juga nggak terlalu tinggi, paling cuma sekitar 50 cm untuk kita isi airnya ya teman-teman. Oke, nanti kita akan memperlihatkan teman-teman gimana cara mudah dan praktis untuk menguras kolam yang ada di belakang rumah kita, Lubuk Linggau. Nih, hari ini saya dengan bapak suami mau menguras kolam ini teman-teman. Nah, dan kita mau memperlihatkan sama teman-teman gimana sih cara praktis untuk menguras kolam ini biar kita nggak terlalu capek untuk pakai ember dan mengeluarkan banyak tenaga teman-teman. Nih, selang kita siapin, kita isi pakai air sampai selangnya itu terisi penuh ya teman-teman. Tuh, sudah kayak gitu. Nanti satunya kita taruh di bawah dan satunya kita masukin ke dalam kolam. Udah deh. Tuh, bisa dilihat mengalir kan airnya langsung. Kita mau gunain 2 selang ya teman-teman, biar lebih cepet nanti. Tontonin terus ya video kita teman-teman, jangan di skip. Nih teman-teman, bisa dilihat kan teman-teman, praktis banget cara kita menguras kolam yang ada di belakang rumah kita. Kita menggunakan selang 2. Ini sistemnya namanya kita sebut sifon ya teman-teman. Menggunakan selang untuk membuang kotoran ikan yang ada di dalam kolam kita. Bisa dilihat ini, kita sebenarnya memang ada untuk saluran pembuangan airnya teman-teman di sini. Karena kan ini kan kolam terbuka, tapi saluran pembuangan air ini udah kita lem mati, jadi kita nggak bisa langsung cabut untuk mengeluarkan airnya. Tuh, karena kolam kita berada di tempat yang terbuka, otomatis nanti kan hujan langsung masuk ke dalam sini. Ini cuman berfungsi untuk mengeluarkan luapan air hujan yang berlebih di dalam kolam ini. Kenapa kita melakukan sifon di kolam kita yang kecil ini teman-teman? Karena kita nggak menggunakan filter di sini. Kalau nggak hujan, otomatis air di dalam kolam ini nggak berganti teman-teman. Kalau airnya tetap menggunakan air yang ada di sini, berarti pH airnya lama kelamaan akan berubah. Karena kan ikan kita kasih makan pelet cuman teman-teman. Jadi kita harus sering melakukan sifon ini dengan cara kita lakukan sifon untuk membuang sebagian air dan nanti kita tambah lagi air yang baru ke dalam kolam ini. Tapi hari ini kita akan menguras kolam ini sampai bersih ya teman-teman, karena airnya sudah lumayan keruh. Karena udah lumayan lama nggak hujan di tempat kita. Mau kita kuras habis juga. Mau kita perlihatin sama teman-teman berapa banyak ikan yang ada di dalam kolam ini. Tuh, kelihatan teman-teman? Oke, pantengin terus ya. Kelihatan teman-teman, sebagian ikannya udah kelihatan ya. Tuh, di bagian dasar dari kolam ini sendiri pun sudah kayak ambal ya, karena lumut ya. Nggak apa-apa deh, biar nanti nggak bakalan kita apa-apain. Kita biarin aja lumutnya kayak gitu. Takutnya nanti kalau kita sikat, pernah pengalaman teman-teman, kita sikat dia bocor jadinya teman-teman. Kita mengurasnya masih agak pagi teman-teman, biar nggak terlalu panas ya di belakang rumah kita. Kalau terlalu panas kita kuras kolam beton, bisa jadi kolamnya nanti bermasalah, yaitu apa masalahnya? Bocor teman-teman. Nih, masih tetap disifon teman-teman semuanya. Nih, saya mau ngeliatin juga sebagian ini keadaan di belakang rumah kita. Isinya itu kolam-kolam kecil ini ada ikan hias ya teman-teman. Nanti kapan-kapan kita review deh, kita liatin sama teman-teman ikan hias yang ada di belakang rumah kita. Bisa kalian lihat kan teman-teman, ini masih tetap selangnya itu narik air yang kotor keluar. Ini air baru kita masukin, kita siram-siramin di bagian lantainya yang masih ada kotorannya ya teman-teman. Tapi ambalan yang ada di lantai kolam ini nggak akan kita sikat, biarin aja teman-teman. Tuh, jadi yang keruhnya kita buang biar nanti dia masuk airnya yang bagus airnya.
Bisa dilihat gak sih, agak sedikit ini ya, silau ya teman-teman. Tapi kelihatan kan ada ikannya di dalam tuh. Sudah selesai, air-air yang kotor udah kita buang semua teman-teman. Nanti akan kita tambahin dengan air baru. Tuh ikannya. Beberapa waktu yang lalu kita udah pernah ngeposting video tentang cara tebar bibit baru yang ada di dalam kolam ini ya teman-teman. Waktu itu kita tebar padat, semua bibitnya totalnya ada 100 ekor. Sekarang yang ada di dalam sini kurang lebih tinggal 70 ekor ya teman-teman. Ada sebagian yang mati kurang lebih hanya 10 ekor yang mati, dan 20 ekornya yang ukurannya udah 3 jarian kayak gitu kita pindahin ke kolam kita yang di depan. Sama aja kayak kolam ini nih, kayak sejenis kolam untuk tempat pembibitan teman-teman. Nanti kalau ikannya sudah ukurannya kurang lebih 3 jari atau dia sudah siap untuk pindahkan ke kolam yang lebih besar, kita tarik dan kita pindahkan ke kolam kita yang di depan rumah ya teman-teman. Waktu itu kan udah pernah ya kita posting kolam yang ada di depan rumah kita teman-teman. Nih, jadi sama aja, dari 100%, 10%-nya itu ikannya mati teman-teman. 20%-nya udah kita pindahin ke depan, dan sisanya di sini tinggal 70 ekor lah kurang lebih ya teman-teman. Alhamdulillah ikannya sehat teman-teman. Tuh, bisa dilihat kan? Nah, air yang kita gunakan ini, kita menggunakan air sumur teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan air sumur itu aman, langsung kita gunakan untuk ikan kita teman-teman. Kalau misalkan di rumah teman-teman menggunakan air pump, lebih baik air pumpnya itu dihendapkan dulu ya teman-teman, kurang lebih 1 malam kita hendapkan air pumpnya. Karena apa? Di dalam air pump itu kan mengandung kaporit ya teman-teman. Nah, kaporit itu nggak bisa langsung kita gunakan untuk dimasukkan ke ikan kayak gitu kan ya. Dia nggak bersahabat dengan ikan teman-teman kalau menggunakan air pump secara langsung. Jadi kalau kalian menggunakan air pump, saran saya lebih baik diendapkan dulu air pumpnya itu kurang lebih 1 malam, baru kalian gunakan untuk kolam ikan kalian. Berhubung kita menggunakan kok airnya ini adalah air dari dalam sumur dan aman untuk ikan, langsung aja kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Nih, untuk terapinya, waktu itu kan pernah teman-teman bilang, itu airnya kedikitan, nanti ikannya bisa mati nggak? Alhamdulillah enggak teman-teman, kita punya terapi untuk ikan kita. Setiap kita sudah menguras kolam ikan kita sampai habis kayak gini, biasanya kita tambahkan dengan garam teman-teman. Garam yang kita gunakan adalah garam yang tidak mengandung yodium teman-teman. Ingat ya teman-teman, garam yang tidak mengandung yodium. Garam ini nanti akan kita masukkan ke dalam kolam ini teman-teman. Tujuannya apa? Mengurangi stres pada ikan kita teman-teman. Nih, dibiarin, kita kasih garam. Dan apabila ikan kita ada di bagian badannya terluka, kalau ada garam, larutan air garam di dalam kolam ini, itu bisa menjadi obat untuk ikan itu sendiri. Oke? Nih, nanti kita biarin terisi sampai penuh. Alhamdulillah ikannya sehat-sehat semua ya di sini. Usianya sudah kurang lebih 2 bulan ada di dalam kolam kita teman-teman. Nah, saya juga mau beritahu sama teman-teman semua, kalau bisa membeli bibit ikan untuk kita besarkan itu yang unggul ya teman-teman. Ini kayaknya termasuk bibit ikan yang unggul karena dia matinya sedikit, nggak terlalu banyak teman-teman. Ada beberapa waktu yang lalu kita posting tentang kolam kita yang ada di depan rumah teman-teman. Nah, kolam itu kemarin kurang lebih kita juga tebar padat. Ada 100 ekor, itu dominan banyak mati semua teman-teman. Berarti bibitnya kurang bagus ya. Pemilihan bibit unggul untuk budidaya ikan itu juga termasuk hal yang penting teman-teman ya. Jadi saran saya, teman-teman kalau mau membibitkan ikan, cari bibit yang unggul. Biar apa? Biar kans matinya sedikit dan kita bisa memperoleh hasil yang lebih banyak. Ini teman-teman, kita juga nggak terlalu banyak ya menebar bibit ikan ini. Karena untuk apa? Karena kita cuma menggunakan untuk konsumsi rumahan teman-teman. Oke? Tuh, kelihatan kan ikan-ikannya kurang lebih hanya tinggal 70 ekor di dalam kolam ini. Kita memelihara ikan gurami di dalam kolam yang kecil.
Ini teman-teman, kenapa kita sering melakukan sifon? Kita melakukan sifon dalam 1 bulan itu bisa 3 kali ya teman-teman. Kalau misalkan air di dalam kolam ini enggak kita ganti. Kenapa kita menggunakan sistem sifon? Karena kolam kita ini kan kolam terbuka, dan ikan kita juga kita kasih makan, pakannya cuman pelet ya teman-teman, pelet dan tanaman air. Bisa dilihat tuh ada tanaman air. Tanaman air itu jenisnya azolla kalau di tempat kita ya, nyebutnya kayak gitu, nggak tahu kalau di tempat kalian. Oke, nih kita kasih makanannya dominan di pelet ya teman-teman. 1 hari itu 2 kali, pada pagi hari dan sore hari. Pelet yang kita gunakan adalah pelet F1000. Nih, biasanya kita kasih makan itu 1 sendok kecil kayak gini aja di pagi hari dan pada waktu sore hari. Ikannya kan masih ikan kecil-kecil ya teman. Ini kan usianya baru 2 bulan ya, kurang lebih 3 jarian, belum nyampe kayak gitu kan. Nih, selain itu kita juga kasih tanaman air kayak gitu, namanya azolla ya teman-teman. Ya, kita juga kan harus memberi makanan yang sesuai dengan jenis ikan ini. Ikan ini kan memang makan daun juga ya teman-teman. Nih, ini namanya azolla. Dan juga teman-teman ya, ikan gurame ini enggak bisa kita kasih makan banyak-banyak ya teman-teman. Itulah kenapa kita cuman kasih makan 1 sendok kecil aja pelet di pagi hari dan di sore hari. Karena kalau terlalu banyak kita kasih pelet, enggak dimakan sama ikannya teman-teman. Kalau enggak dimakan sama ikannya, dia bisa jadi kotoran yang menumpuk di dasar kolam. Nah, kotoran yang menumpuk di dasar kolam itu yang bisa mengakibatkan pH air bisa berubah. Karena itu kita juga sering yang namanya melakukan sifon itu tadi teman-teman. Kita kasih sedikit kayak gitu aja belum tentu dihabiskan semuanya sama ikan itu kan. Lihat teman-teman, sebentar lagi kolam kita akan penuh diisi dengan air. Oke, nih gunanya pipa pembuangan air ini untuk batas kalau misalkan hujan deras dan kolam kita nanti terisi dengan air hujan yang banyak. Bisa dilihat kan ada batasannya di situ antara gelap sama enggak tuh kan. Itu batasan antara air itu nanti sebanyak apa yang ada di dalam kolam kita ini teman-teman. Oke, segini aja ya teman-teman informasi yang bisa kita bagiin sama teman-teman di hari ini, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Bagi teman-teman yang sudah nontonin channel kita dari awal sampai akhir, kita ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru ketemu di channel kita, belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya channel kita. Jangan lupa like, komen, serta share yang banyak. Oke, gitu aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.